Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar ekonomi, materi bab pertama di kelas 11. Nah, pelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang pendapatan per kapita setelah kita belajar tentang pendapatan nasional. Nah, di sini kita akan mengetahui pengertian dari pendapatan per kapita. Jadi, penyajian produk domestik bruto dan produk nasional bruto dari berbagai sektor dirinci menurut nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi, yang mencakup sektor pertanian, pertambangan, industri, listrik, gas, dan air, konstruksi, perdagangan, pengangkutan, lembaga keuangan, dan jasa-jasa. Sedangkan PDB dan PNB menurut penggunaan dirinci menurut komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan stok, dan ekspor neto. PDB dan PNB sangat diperlukan untuk menentukan besarnya pendapatan per kapita. Jadi, pendapatan per kapita adalah pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk dalam suatu negara selama kurun waktu 1 tahun, atau ditentukan oleh besarnya pendapatan nasional dan jumlah penduduk. Jika pendapatan nasional itu adalah pendapatan seluruhnya dalam kurun waktu 1 tahun, kalau pendapatan per kapita itu pendapatan rata-ratanya. Jadi pendapatan PNB atau PDB dibagi oleh jumlah penduduk. Nah, berikut adalah rumus pendapatan per kapita. Di sini ada 2 rumus, bisa menggunakan yang atas ataupun yang bawah. Semuanya dibagi dengan jumlah penduduk. PDB per kapita sama dengan PDB tahun tertentu dibagi dengan jumlah tahun tertentu. Jika PDB tahun 2012, maka dibagi dengan jumlah penduduk tahun 2013 juga. Yang kedua, PNB per kapita yaitu sama dengan PNB tahun tertentu dibagi jumlah penduduk tahun tertentu. PNB tahun 2012 dibagi juga dengan 2002 jumlah penduduk 2012. Jadi tidak bisa dibagi dengan jumlah penduduk tahun 13, itu salah. Jadi tahun dan jumlah penduduk pada tahun yang sama. Nah, tinggi rendahnya PDB atau PNB dan pendapatan per kapita suatu negara oleh Bank Dunia dikelompokkan menjadi 4 kelompok berdasarkan pendapatan per kapita pada tahun 2003. Jadi pendapatan itu menurut Bank Dunia itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada pendapatan rendah, berpendapatan menengah bawah, berpendapatan menengah tinggi, dan berpendapatan tinggi. Kelompok negara yang berpendapatan rendah itu negara yang memiliki PNB per kapita sekitar 675 atau kurang. Itu pakainya dolar. Ya, jadi 675 dolar ke bawah. Itu adalah kelompok negara yang berpendapatan rendah. Yang kedua itu negara berpendapatan menengah yang berpendapatan di antara 675 sampai dengan 2.695 dolar. Jadi di antara 675 sampai dengan 2.695 itu masuk ke dalam pendapatan menengah bawah. Yang ketiga, berpendapatan menengah tinggi yang memiliki penghasilan antara 2.696 US dollar sampai dengan 8.335 US dollar atau dolar. Yang berpenghasilan 2.696 itu sudah masuk berpendapatan menengah tinggi. Sedangkan yang negara yang memiliki pendapatan tinggi yaitu yang mempunyai pendapatan lebih dari
8.335. Pendapatan per kapita suatu negara dinyatakan dengan nilai tukar uang luar negeri atau dinyatakan dalam dolar Amerika. Sehingga perbandingan dengan negara lain, terutama negara-negara serikat yang dekat, misalnya ASEAN, perbandingan dengan negara lain akan memberikan gambaran kedudukan Indonesia. Umumnya negara yang masih berkembang, misalnya Indonesia, mempunyai pendapatan per kapita yang rendah. Jadi Indonesia masih dinyatakan berpenghasilan rendah. Nah, apa penyebab dari pendapatan per kapita yang sedang berkembang? Ini penyebabnya. Jadi kenapa rendah pada negara berkembang? Karena 6 faktor ini. Yang pertama, yaitu tingkat pendidikan yang rendah, sehingga pengetahuan yang diperoleh sedikit. Yang kedua, keterampilan dan kecakapan yang rendah, sehingga kekurangan tenaga ahli. Yang ketiga, modal yang dimiliki relatif sedikit. Yang keempat, kekurangan akan sumber alam. Yang kelima, kemalasan dan ketidakdisiplinan seseorang. Yang keenam, sikap yang tidak mendorong berproduksi. Tidak usah saya jelaskan, semuanya pasti akan paham dengan kalimat tersebut. Nah, untuk materi pendapatan per kapita sudah selesai. Silahkan kalian kerjakan latihan soal. Di sini ada 4 latihan soal. Untuk soal nomor 3 itu ada tabelnya ada di sebelah kanan yang berwarna hijau. Jadi silahkan kalian tentukan besarnya pendapatan per kapita dari tahun 2008 sampai dengan 2013. Silahkan kalian kerjakan pada selembar kertas. Silahkan tulis soal dan jawaban. Akan saya tunggu jawaban pada saat kalian mulai PJJ tentang pendapatan per kapita. Dikumpulkan melalui Google Classroom masing-masing. Terima kasih, selamat mengerjakan. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.